Hai, hari ini aku mau kasih kalian rekomendasi mouse gaming terbaik dengan harga nggak sampai 100.000. Sebagus apa sih mouse-nya? Langsung aja kita bahas. Mouse yang aku review adalah Upco Encore A900. Kenapa aku bisa bilang terbaik di harganya? Karena 2 tahun lalu aku sudah pernah review dan saat itu dijual kisaran 600.000. Tentu saja A900 membawa fitur flagship seperti PMW 3389. Walau selain itu nggak ada yang menarik sih. Mouse ini menggunakan desain ambidextrous yang berarti bagian kiri dan kanannya sama. Secara bentuk A900 cukup bagus dan enak dipandang dengan warna hitam di keseluruhan bodi serta aksen berwarna abu di bagian side button. Penempatan side button hanya di sebelah kiri dan sangat pas karena tidak mengganggu grip ketika digunakan. Di bagian bawah side button terdapat LED RGB berbentuk strip. Saat digunakan LED-nya tetap terlihat, cakep deh. Pada bagian depan terdapat LED berwarna putih. Pada bagian atas diberikan scroll wheel serta DPI switch. Dan pada bagian belakang ada logo Upco Encore dengan RGB. RGB pada logonya akan berkedip ketika kita menggeser mouse. Dan nggak bisa disetting menjadi steady. Agak bingung sih sama Upco Encore, kenapa dibuat seperti itu. Dimensinya tidak terlalu besar, yaitu 68 x 119,3 x 38,5 mm. Memiliki ukuran yang kecil, membuat mouse ini cocok untuk pengguna claw serta fingertip. Grip di bagian kiri kanan pun nyaman dan tidak licin. Saat dipegang rasanya pas di tangan, pokoknya nyaman deh. Untuk build quality terbilang mantap. Bahan plastik yang digunakan berasa kokoh dan gak murahan. Pada bagian bawah terdapat spesifikasi singkat dari mouse serta switch untuk mengubah reportrait dan LED effect. Ngebuat kita nggak harus install software untuk setting mouse. Pada bagian bawah pun terdapat pemberat sebesar 6 gram. Kalau tanpa pemberat beban mouse ini jadi 100 gram. Kalau aku sih prefer tanpa pemberat, karena kalau pakai beratnya cenderung ke belakang. Jadi berasa aneh saat digunakan. Berat segini emang terasa horor di tahun 2022. Tapi untuk mouse harga 100.000 jelas bukan masalah. Buat aku yang sehari-hari menggunakan Daxa R3 pun masih nyaman menggunakan A900. Dipakai main game kompetitif selama 5 jam tangan masih aman dan belum capek. Untuk switch menggunakan Omron dengan daya tahan hingga 20 juta klik. Saat aku gunakan terasa sangat kliki dan bebannya pas. Tidak terlalu ringan juga tidak terlalu berat. Aku sih suka dengan switchnya. Yang kurang dari mouse ini adalah kabelnya. Masih menggunakan rubber sepanjang 1,8 meter. Belum menggunakan paracord seperti mouse flagship lainnya. Saat dipakai jadi nyangkut-nyangkut kalau tidak pakai mouse banji. Tapi kalau ada mouse banji nyaman aja. Selain itu tidak ada indikator DPI. Jadi ketika kita mengubah DPI menggunakan DPI switch, kita tidak tahu saat ini menggunakan DPI berapa, harus dikira-kira. Tentu ini sangat menyulitkan. Kalau mau mudah, kalian bisa setting DPI melalui software Upco Encore. Kita bisa setting DPI hingga 16.000 dengan 5 profile. Selain DPI, kita juga bisa setting key assignment, LED, parameter, dan makro. Hal lain yang kurang oke adalah scroll wheel dan side button. Saat digunakan tuh berisik banget, apalagi side button, kayak bunyi besi gitu. Gak mengganggu performa sih, cuma mengganggu telinga aja. Masalah performa tentu ini jadi poin penjualan dari Upco Encore A900 karena sensor 3389 gak bisa bohong. Saat aku gunakan untuk bermain game kompetitif seperti Apex Legends dan Paladins, akurasinya sangat baik. Bahkan untuk pengguna DPI tinggi yaitu 1600 sepertiku, LOD-nya juga rendah, ngebuat kita nggak perlu ngangkat mouse tinggi-tinggi supaya tidak terdeteksi ketika ingin menggeser mouse. Nggak perlu dijelasin secara detail sih, kalian udah tau lah performa 3389 sebagus apa. Kalau ditanya worth it atau tidak, tentu saja.
Kalian nggak perlu mikir 2 kali untuk beli. Sebelum kehabisan mending sikat deh. Walau banyak kekurangan, tapi kekurangan tadi hanya berlaku ketika mouse ini dijual dengan harga normal, yaitu 600.000. Kalau untuk 99.000 mah nggak ada kurangnya. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.